yang terdekat sekalipun. Tuhan inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku. Coba saudara perhatikan dua lirik ini. Yang pertama itu dinyanyikan oleh Batseba. Yang kedua dinyanyikan oleh Daud. Saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang Batseba. Saya paling suka ngajar yang orang lain belum pernah ajar. Ada satu sisi kehidupan di mana dalam kegelapan seseorang itu ada kebaikan. Itu cara Tuhan mempertontonkan bagaimana pada awal penciptaannya Tuhan tutup dengan sebuah kalimat. Ini yang sering dilupakan orang yang selalu menghakimi orang lain, melihat kesalahan orang lain, tanpa melihat sebuah keinginan di balik kejahatan dia itu sebetulnya ingin baik loh. Contoh nih, di sebuah Polres di Surabaya, di mana teman saya terkena kasus keuangan, ditahan di sana, di sel di sana. Ada seseorang laki-laki yang ditangkap polisi karena menjual istrinya jadi pelacur. Saudaraku. Dan laki-laki ini masuk ke sel, itu digebukin saudaraku. Dianiaya sama-sama penghuni sel. Cuman ada satu statement yang diucapkan teman saya ini saudaraku. Tahu enggak Pak, di penjara itu orang-orang itu sama itu penyamun, perampok, pencuri dan semuanya pokoknya di sel kantor Polres ini. Itu ngomong gini Pak, kamu tahu enggak kalau kami sampai ada di sel ini karena kami itu berjuang cari uang. Walaupun kami tahu ini cara yang salah, tapi uang itu untuk hidupi keluarga. Kamu itu jual istri, pukul buang gitu. Saudaraku, kejahatan adalah kejahatan. Nggak bisa kita toleransi, maka kejahatan akan marak saudaraku. Dosa adalah dosa. Tetapi siapa pelaku dosa sesungguhnya? Penanam dosa itu, lalu yang ditanam ini, sarana sebagai pelaku dosa itu, Tuhan lihat loh. Yang dihukum bukan Batseba loh. Yang dihukum itu adalah Daud dan keturunannya. Karena Batseba ini gadis yang polos. Dari kecil dipelihara oleh Uria, maaf dikata-kata dipelihara saudaraku ya. Dirawat, diambil dari kecil, beda usia yang jauh dengan Uria, jauh usianya. Uria itu termasuk 30 tua-tua Daud yang bergabung dari awal Daud ketika dikejar Saul. Tua-tua gunung yang turun. Awal itu di Gua Adulam saudaraku. 30 tua-tua gunung turun. Itu semua petarung tangguh. Satu orang mengalahkan 10.000 pasukan. Tuhan kirimkan kepada Daud. Karena 400 orang yang diuber berutang, penuh masalah keuangan, itu gabung sama Daud 400 orang, termasuk sanak saudaranya dia. Jadi Daud sendiri diuber Saul itu dikerubungi 400 orang bermasalah uang. Ya Daud mesti jadi preman. Enggak disalahkan loh. Itu kasus terjadi pada Nabal, suaminya Abigail. Yang kira Abigail jadi istri Daud. Daud jadi preman. Tapi Tuhan kirimkan 30 tua-tua. Yang terakhir ditulis nomor 30 itu Uria. Yang Batseba ini masih muda ketika bertemu dengan Daud. Setelah Daud jadi raja, kira-kira Uria itu usianya 60 tahun, Batseba ini kira-kira 25 tahun, 24 tahun seperti itu saudaraku. Karena Nabi Nathan bicara, nanti kita perhatikan firman ini, Nabi Nathan bicara. Namanya dia umpamakan ada anak domba di pangkuan tuannya yang dari kecil diambil, dirawat, dibesarkan. Itu bicara tentang Batseba. Jadi Batseba masih kecil itu diambil disekolahkan, ketika gede Uria ini perang terus, susah cari jodoh. Nah Batseba ini gadis yang dipingit sama Uria, kurang lebih seperti itu. Karena ini gadis cantik banget. Lah udahlah daripada repot, udah dikawin aja nih satu nih yang di rumah. Batseba ya udah nggak kenal apa-apa, nggak kenal seks, nggak kenal segalanya. Gadis yang sangat polos. Kalau boleh saya memberikan pengarahan seperti ini hari ini. Proses pembelajaran, aplikasinya saudara bawa masuk pada kehidupan saja. Jangan lihat penerangan Batsebanya ya, karena itu semua tafsir.
Oke. Nah, di situ Batseba itu umurnya masih muda, dari kecil diambil, dipingit karena di anak angkat seorang jenderal perang Daud. Yang kalau Indonesia 30 jenderal bintang 3, bintang 4 itu Uria salah satunya. Mungkin kabar reskrim atau kepala staf angkatan darat. Mungkin seperti itu pangkatnya dia. Tinggi pangkat Uria ini karena sejak Daud diubur-ubur Saul. Uria ada jadi pasukannya Daud. Nah, Uria ini terus akhirnya menikah dengan Batseba. Nah, cilakanya Uria nggak pernah pulang. Terbukti dengan Daud ketika dengar Batseba hamil, Uria ditarik pulang dari pertempuran. Panggil pulang Uria. Uria pulang. Masalahnya satu kelebihan Uria ini taat loh sama perintah raja yang jauh lebih muda dari dia. Uria itu taat. Ternyata Uria itu gemar anak muda. Rajanya muda, istrinya muda. Bukan bini muda, bukan salah. Bin Mut, ya boleh-boleh aja bin Mut sih. Ya tanya aja yang mau. Bin Mut, bintu aja susah. Itu sini banyak bintu tuh yang bikin susah suami itu. Ya toh, banyak nih bintu bikin suami, bini tua. Bercanda saudara, tapi benar juga sih. Ya, jangan ketawa belum nikah Hikam. Nah, Uria ini orang yang setia dengan pertempuran. Dipanggil pulang, disuruh istirahat deh, kamu pulang ke rumah, kumpul sama istrimu. Enggak mau, sampai 3 kali Daud itu. Suruh dia sampai dia itu tertidur di depan pintu istana. Enggak mau pulang. Akhirnya dikerjain Daud, dikirim pada pertempuran untuk dibunuh mati sama Daud. Gitu. Nah, Daud itu akhirnya menikah sama Batseba. Nah, Batseba ini seseorang yang polos banget. Lalu ketemu Daud. Diundang ke istana. Nah, kita bacakan dulu yuk. Dari pujian ini yang pertama, kau mengenal hatiku, itu Batseba. Yang kedua, ya itu Daud. Kau menjaga hatiku. Gitu. Kita belajar kedua tokoh ini saudaraku. Yang luar biasa. Satu sisi dibalik kesalahan. Satu sisi dibalik hidup di dalam dosa. Bayangkan Batseba itu gara-gara Batseba Daud ini pertempuran keluarga. Tembak-tembakan dor gitu di rumahnya. Bapak dengan anak. Anak dengan anak. Kakak dengan adik. Wah, bunuh-bunuhan sudah. Sampai pasukan saling bertemu di jalan. Saling mau pukul, saling mau berhantaman. Pasukannya Daud. Kerajaan Daud. Kerajaannya orang Israel. Panas mendidih nih. Kerajaannya Daud ini. Gitu saudaraku. Nah, Batseba itu anteng-anteng aja. Gak peduli dia. Ya karena dia gak ngerti. Saudaraku. Nah, di sini kita belajar. Yuk kita bacakan ayat Alkitabnya dulu. Hari ini kurang lebih 15 pasal. 2 Samuel pasal 11 ayat 1 hingga 21. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Raba, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Sekali peristiwa pada waktu petang, ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya, lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata, itu adalah Batseba binti Eliam, istri Uria orang Het itu. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahukan kepada Daud demikian, aku mengandung. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Stop dulu, kita sinetronkan ini, ayat 1.
Pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Saudara perhatikan, pada pergantian tahun pada waktu raja-raja biasanya maju pergi berperang. Ya, garis bawahi biasanya, maka Daud menyuruh Yoab maju berserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan membung kota Rabah, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Oke, ayat 2. Sekali peristiwa pada waktu petang, berarti Daud ini biasa nyuruh-nyuruh orang. Seseorang kalau tidak menguasai lapangan bidang dia kerja, suatu hari dia akan kecolongan. Kenapa? Lapangan itu atau situasi di mana terjadinya peristiwa itu selalu berkembang, saudaraku. Enggak sama. Sehingga seorang pemimpin dibutuhkan hadir di lapangan. Kenapa raja-raja Israel selalu pergi berperang memimpin? Termasuk Saul. Daud sama Saul itu berbeda. Saul di dalam hal ini dia itu jauh di atas Daud, disiplin. Kita belajar Saul itu dari bangsa Israel yang dipimpin oleh hakim-hakim. Pada zaman Nabi Samuel minta raja, maka ditabiskanlah Saul menjadi seorang raja. Setelah itu 40 tahun Saul memimpin, itu membangun kabinet, membangun ibu kota, membangun kota provinsi, membangun namanya merampas menduduki daerah-daerah jajahan bangsa-bangsa sekitar. Saul selalu punya kreativitas, imajinasi untuk selalu berada di depan. Seorang pemimpin apabila tidak punya kreativitas untuk maju di depan, itu akan kalah di dalam pertempuran dia. Itu bukan pemimpin, itu pengikut, saudara. Apalagi kalau mengikuti perkataan anak buahnya, dia akan kalah. Gitu. Nah, Saul seseorang yang mendirikan kerajaan Israel kokoh 40 tahun tidak terkalahkan dalam perang. Padahal Saul bukan anak panglima perang, Saul tidak pernah belajar perang, cuman Saul satu kepala di atas rata-rata orang Israel. Dan Saul orangnya pemalu, minder. Ketika waktu mau ditabiskan, dicari, Saul tidak ada, dia sembunyi di balik tong. Drum besar, dia sembunyi di belakang. Gini. Lalu ditemukan, dia dipaksa ditabiskan. Sehingga saudara, kita boleh ambil sebuah pemikiran, orang yang minder, orang yang rasanya bukan perkasa, orang yang takut, belum tentu loh. Dia itu bukan sang jagoan. Belum tentu. Yang saya tahu belum dapat kesempatan. Saul ketika Allah pilih dia, anak orang berada, tapi dia minder. Anak orang kaya sekolah, di sekolah bagian sekuler atau sipil, bukan sekolah tentara. Dia minder. Dia dipaksa jadi raja. Tapi 40 tahun tidak tercatat Saul itu kalah. Bahkan kerajaan Israel yang waktu itu dipimpin oleh hakim bukan kerajaan. Masih bangsa nomaden. Itu menjadi kerajaan di tangan Saul, maka pemerintahan Saul itu sangat tertib disiplin. Ternyata Saul itu hidupnya tertib disiplin. Sehingga dia punya keluarga Yonatan calon putra mahkota yang akan menggantikan dia. Lalu anaknya Mikal, itu Saul. Saul orang yang sangat mumpuni dalam bekerja. Sehingga kerajaan Israel dibangun dengan luar biasa kuat dan kokohnya tangan Saul. Dan Saul selalu pimpin pergi berperang di depan. Saul itu orang punya tanggung jawab loh. Bukan kayak Daud, beda. Nah sekarang saya ingin tanya saudara, pikiran saudara. Saul masuk neraka nih. Berarti orang tanggung jawab itu belum tentu selamat ya Tuhan. Lah iyalah. Kasih karunia itu bukan karena kamu tanggung jawab lalu kamu tuh selamat. Kamu hidup baik-baik lalu kamu selamat. Enggak. Masalahnya Pak Selamat lagi pulang desa. Kamu cari kemana dia? Saul itu kepala rumah tangga yang baik, ayah yang baik, suami yang baik. Seorang raja yang baik. Cuman tidak baik di hadapan Allah. Nah ini urusannya ini gimana? Yang tertulis sedikit, enggak banyak. Yang pertama, Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Hati Saul panas. Iri hati.
Hati Kain. Masuk neraka. Hidup baik-baik bener loh. Saya betul-betul ingin menggemakan ini. Anda yang merasa hidup baik-baik, Anda membangun hidup baik-baik, ingat. Dosa namanya dosa karakter, dosa yang tersimpan di hati, dosa kesombongan, iri hati, kecongkangan, angkuh, itu belum tentu perbuatan fisik. Daud melakukan perbuatan fisik. Dia berzina, dia bunuh Uria. Jelas dia dihukum Tuhan. Tapi dia masuk neraka? Enggak. Masuk ke? Nah, bukan neraka kan surga. Bahkan dipanggil biji mata Allah. Kalau Saul gimana? Aku menolak dia. Wow, berarti hidup baik-baik yang benar menurut kamu belum tentu diterima Tuhan, bro. Saya bukan mendiskreditkan loh, ini nyata. Saul itu benar-benar gak ada kasus hidupnya. Nihil skandal dia. Gak bunuh orang sembarangan. Gak ada kejahatan itu gak ada di dalam diri Saul. Kepala rumah tangga yang baik, ayah yang baik, mempersiapkan Yonatan. Jadi ahli perang. Cuman karena Saul beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa. Ketika perempuan Israel menari-nari menyambut Daud pulang dari perang. Daud itu kecil elok. Bahasa saya pendek deh. Enggak tinggi gede, enggak. Karena Saul ini punya kebiasaan menghina orang. Karena anak orang berada, hati-hati kamu. Ketahuan dari anaknya Mikal. Menghina Daud ketika menari-nari, membawa tabut ke Yerusalem. Daud membuka bajunya, keringetan kali. Dikatakan kamu tuh tidak tahu malu. Daud bilang biarin aku lebih malu lagi mau asal untuk Tuhan. Setelah itu Mikal dibuat mandul sama Tuhan. Ditulis Tuhan membuat Mikal itu mandul. Lah ngomongin suami kenapa jadi mandul? Karena suami malu untuk Tuhan. Lah urusannya ini Tuhan nih. Sifat di dalam kamu itu yang urusan Tuhan. Bukan dosa fisik, dosa perbuatan enggak dihakimi loh. Enggak. Tapi lebih mengerikan dosa tersembunyi, dosa yang di dalam hati, dosa karakter dosa. Yang ada di sifat perbuatanmu. Itu yang paling berbahaya saudaraku. Itulah Saul, itulah Mikal. Merendahkan orang lain. Saul iri hati, kenapa? Belajar saudara. Karena dia memandang rendah orang, itu ternyata orang itu berhasil. Berarti Kain sama Habel itu dipandang rendah sama Kain. Tapi persembahannya diterima Tuhan, dia tidak. Jadi ketika orang kita pandang rendah, lebih berhasil dari kita, oh hati kita panas luar biasa. Itulah hati Kain, hati Saul. Sama. Itu menyeret Saul sampai namanya Saul itu tidak sabar menanti Nabi Samuel dan dia akan bunuh Nabi Samuel. Awalnya cuman itu. Kalau Daud ini memang bahasaku apa ya? Maaf saudara, agak-agak selengit dikit ngomong ya. Codot satu ini, kelelawar ini. Kalau ada buah yang ranum sedikit, malam-malam hilang tuh digigit sama dia sebagian tuh. Dia culik itu Batseba. Bawa ke sini. Ini orang selengek banget, senting banget nih orang. Raja menyembah Tuhan. Ini Durin bini anak buah. Gila lu dia. Lalu dibunuh lagi suaminya yang setia sama dia. Marahnya Tuhan itu. Bukan murka, marah. Kalau murka itu lebih kepada general besar. Tapi kalau marah itu lebih ke private pribadi. Kalau Alkitab tulis seperti itu bahasanya. Jadi lebih ke face to face, head to head. Jadi lebih ke pribadi sama kamu. Termasuk pemikiran kamu, gak suka dia. Gitu. Nah, Saul itu punya dosa pribadi yang namanya iri hati yang orang tidak ada tahu. Nabi pun tidak dikirim negur kok. Nah ini hati-hati. Yang pertama, Saul itu merendahkan orang. Karena memang dia anak orang berada. Merasa basic kaya. Loh susah sudah. Jadi engkau yang miskin, tenang bro. Alkitab bicara ini. Bukan orang miskin lebih baik enggak. Tapi kalau miskin menjadi kaya, lalu amburadul, ya disalib kamu sama Tuhan, dibantai kamu sama Tuhan. Enggak bisa. Tetapi kita bicara sekarang dosa tersembunyi yang namanya dosa karakter di hati.
Dari dalam hati keluarlah pikiran-pikiran jahat. Markus 7, cari itu. Pikiran jahat, hati pikiran jahat, searching, keluar itu nanti. Gitu. Oh, hati itu punya pikiran jahat, iya. Saul pikirannya jahat. Ngededek dia. Kenapa? Daud ini direndahkan. Oh, gembala kambing domba kecil gitu. Nggak ada ujungnya. Kebetulan kali dia lempar umpan tuh mati Goliat. Dan Saul sudah membantai puluhan ratusan ribu orang. Dia menang perang soalnya. Dia berada di depan. Ketemu Goliat dia kabur, dia takut. Saul selalu angkat pedang loh. Lah Daud jalan di atas soto. Kaplak. Gitu. Daud itu sombong. Sok gaya angkuh. Timbul bukan dari dalam hati. Ini bedanya dosa Saul sama dosa Daud. Pelajari ini. Keadaan membuat Daud menjadi congkak. Tiba-tiba jadi raja. Kenapa? Setelah dia di Hebron 7 tahun memerintah. Orang Israel setelah Saul mati itu meminta Daud tua-tuanya jadi raja. Sehingga digabungkan kerajaan Yehuda dengan Israel menjadi kerajaan Israel. Jadi dia memimpin seluruhnya, tadinya cuma Yehuda saja. Di Hebron dia, 7 tahun. Itu saudaraku. Semua diminta jadi raja dia. Sehingga Daud dipatuhi banget, dikagumi banget. Padahal Daud itu bukan orang yang menang perang loh, ingat loh. Daud itu bukan orang menang perang. Enggak. Daud itu dikejar-kejar Saul. Sampai Saul mati sendiri. Ketika Daud mimpin kerajaan kecil di ujung sana di Hebron. Sketsa Allah itu luar biasa dalam kehidupan. Grand design dia itu. Jangan merendahkan orang kecil. Jangan merendahkan pekerjaan yang kecil. Saul langsung memimpin seluruh Israel. Wis. Daud enggak. Di Hebron dulu 7 tahun jadi raja dia. Mungkin Daud diuji Tuhan. Nyantai aja Daud ini. Tapi setelah dia duduk sebagai raja di Yerusalem, ini urusannya. Tiba-tiba angkuh congkak. Ya, punya toko 1 merayap, punya toko 2. Kepalanya lewat pintu ini aja gak bisa. Lewat pintu ini gak bisa kepalanya, terlalu gede. Gitu. Luar biasa. Kenapa? Tiba-tiba congkak karena tiba-tiba omset naik. Banyak. Saya melihat teman-teman saya banyak begitu. Tiba-tiba punya miliaran rumah padahal keluar dari penjara. Dagang sebentar udah dapat duit. Lalu tiba-tiba bahasa Inggrisan, saya itu bingung. Kalau saya cuma bisa I'm sorry, thank you, udah selesai. Good morning, ya udah selesai. Yang lain urusanmu sudah. Lihat sama-sama di SMP-nya kok. Terus golf. Wih, golf men. Apaan? Lah kita bayar renang aja, kolam renang nih, bro. Hitung-hitungan dulu. Kalau banyak orang pulang makan tempe tahu. Kalau orang sedikit, ya ayam bolehlah kita belilah. Untung tadi sedikit orang, cuma 1 orang saya sendiri renang. Maka ayam keluar nih hari ini nih. 7 potong ayam keluar nih. Ya tau kalau enggak tempe tahu nih yang keluar nih. Gitu. Bercanda saudara, tapi itu benar. Gitu. Wih golop nih. Angkuhnya, dikasih tahu susah nih. Ditunggu di perempatan nih sama setan. Hai sayang, honey, kesini dong. 500.000 US tenggelam di laut. 7 miliar bro. Nanggung utang 4 miliar nih. Segini jual rumah akhirnya. Itu Daud tiba-tiba angkuh. Jalan-jalan di atas soto. Kalau Saul enggak iri hati. Kenapa? Merendahkan orang lain. Dua-dua sama selalu merendahkan orang lain. Tapi yang satu itu menganggap dirinya unggul. Yang satu menganggap dirinya terbaik. Saul itu anggap dirinya terbaik. Orang lain itu di bawah dia semua. Yang satu tiba-tiba kayak menganggap dirinya unggul. Semuanya merusak. Saudaraku, hati-hati. Jebakan-jebakan karakter-karakter membuat kita terjerumus
Hal-hal yang tidak perlu terjadi di hidup kita. Kalau Saul sampai ditolak Tuhan masuk neraka. Karena yang terakhir dia mau bunuh Samuel. Tahu dari mana? Samuel disuruh Tuhan, kamu urapi deh Daud bin Isai. Oh enggak Tuhan, aku mau dibunuh sama Saul ini, takut. Gitu. Bayangin, nabi Tuhan yang nuntun rohani dia. Yang sampai dia bernubuat, yang memilih itu Tuhan itu melalui Nabi Samuel. Yang memberikan dia, pokoknya semua Saul tahu kalau itu orangnya Tuhan, utusannya Tuhan. Itu dibantai loh. Kalau zaman sekarang dari nol dijadikan itu yang namanya mau gembalanya, mentornya, gurunya, penginjil debat dibantai sama dia pelayanannya. Itu Saul. Bunuh diri nanti orang seperti itu. Saya enggak ngecap, saudara, saya enggak ngecap. Kita lihat aja kehidupan saudara sendiri. Jangan lakukan itu. Karena Alkitab itu jelas dan nyata akibatnya. Daud juga dihukum kok. Kita bicara realnya Alkitab nih. Saul mati menjatuhkan diri di atas pedang. Mau mati aja enggak bisa. Minta dibunuh aja enggak ada yang mau. Bayangin. Dalam kekalahan pertama peperangan dia. Sampai mau mati pun enggak bisa. Yang terakhir langkah dia itu pergi ke dukun. Ke pecanang. Gitu loh. Orang pintar. Bayangin. Didikan Nabi Samuel sampai titik itu. Lalu Samuel sendiri mau dibunuh. Nyimpangnya jauh. Cuma satu. Memandang rendah orang lain. Nyimpangnya jauh gitu saudaraku. Kalau Daud enggak. Gitu. Sama-sama jauh. Tapi balik. Kenapa? Ketika Nabi Samuel menegur Saul, Saul mau bunuh Nabi Samuel. Tapi kalau Daud, hanya kepadamu aku berdosa. Ampuni semua kesombonganku. Itu belasan kali masih dia lakukan kesalahan. Ya tetap aja sombong, tapi merendahkan diri sama Tuhan. Kalau Saul enggak, bahkan dia melakukan tugas Samuel. Memberontak pada gereja, buat gereja baru. Bunuh diri kamu tuh. Bunuh diri kamu itu. Tidak ada pemberontakan yang dilegalisir sama Allah. Pemimpin rohani, pemimpin gereja, pemimpin pelayanan, pemimpin yang Tuhan tunjuk, itu harus ada urapan penunjukan Tuhan atas dia. Gak bisa kamu menyatakan diri menjadi seorang pemimpin tanpa Tuhan tunjuk kamu. Pasti kamu mati dalam peperangan rohani. Spiritmu mati. Hidupmu akan bergelimpangan kesusahan kamu. Walaupun kamu punya duit. Ada sebuah gereja ya di mana saya tinggal, itu awalnya berbenturan nih dengan gembalanya, buka gereja baru. Pengusaha semua dikumpulin. 12 pengusaha besar. Itu kalau namanya Natal zaman itu 25 tahun yang lalu. Itu dalam 5 menit, itu giro dipegang 250 juta loh saudaraku. Itu ribuan payung, semua topi, jaket, jam dinding, semua dikumpulin. Ribuan orang datang dibagi terus. Gak ada ujungnya tuh. 250 juta tuh dananya tuh. Perayaan Natal tuh. Gila. Menang nih berjalan gereja. 10 tahun, 12 tahun. Yang ngadain kena kanker itu, mati. Gerejanya kembali kepada empunya. Diserahkan kembali pada awal dia memberontak. Kenapa? Ketika memberontak pertama kelihatannya nggak apa-apa. Lalu mereka mulai undang nih pengusaha nih gembala yang digaji. Cuma perjamuan kudus saja, habis itu pulang. Gede dikasihnya saudaraku. Jadi dicantumkan nama sebagai gembala sidang, perjamuan kudus terus pulang. Yang ngelola ya 12 pengusaha ini saudaraku. Kurang lebih seperti itu. Waduh itu gila, mobil mewah pakai depan gereja, gila saudaraku. Plat nomornya itu cuma 4. Yang jelas nama dia itu. Gila saudaraku, mobil paling mewah keluar pasti dia beli. Dari ujung ke ujung itu Dewa Mesir saudaraku. Versace. Pakaiannya itu mahal itu saudaraku. Mehong banget ini. Itu satu baju, bajunya Naya 1.000. Lah gila, 80 juta, 90 juta harganya. Ini sampai sini semua merek yang sama. Duduk pasangan suami istri kembar lagi, di depan lagi. Jadi pemimpin gereja. Berkembanglah dosa itu. Satu hari dia ngundang seorang
pendeta yang terkenal di Indonesia, saudaraku. Waktu rapat, pendeta ini minta persepuluhannya. Kamu harus kirim persepuluhan. Gereja sedang tekor, pengusaha ini nekorin. Gitu. Yang pendeta nggak salah, lu orang punya duit ya lu mesti nekorin dong. Gitu loh. Kami orang Lewi hidup dari persepuluhan, ya kamu mesti kasih perpuluhan gereja ke kami dong. Gitu. Harus hidupin kami. Karena dia punya cabang beberapa. Besar, saudaraku. Gitu loh. Yang ini juga nggak salah, pikiran pengusaha, oh minus kok. Kok dimintain duit? Marahlah dalam meeting. Saya dengar sekretaris gerejanya itu teman saya. Pendeta satu ini, gitu loh, dia cerita. Itu pengusaha berdiri, saudaraku. Itu pendeta dikatain yang namanya binatang. Waduh, disebutin binatang itu. Pendetanya cuma diem senyum. Habis itu dia mengundurkan diri. Nggak lama kemudian 2 tahun kena, bukan COVID, cancer. Keliling dunia, saudaraku, tetap mati. Dan gereja itu yang didirikan sekian belas tahun kembali kepada sang empunya, yaitu gereja di mana mereka pertama kali keluar. Diserahkan kembali ke sana, saudaraku. Oleh penerusnya. Tidak pernah dilegalisir sama Tuhan. Dan dosa itu berkembang. Saul dosanya berkembang, Daud juga berkembang. Tapi kita hari ini belajar sebabnya berbeda. Kalau Saul merendahkan orang lain. Kalau Daud bukan merendahkan orang lain. Mendadak sugih. Lifestyle-nya berubah. Wih, golf nih. Ngomongnya Inggris terus. Biasa khotbah itu jongkak-jongkok. Biasanya kayak orang yang gak karuan. Oh sekarang buka laptop bro. Wih, pakai laptop. Wih, tayangkan. Sampai bagian media bingung nih caranya nih. Wih, luar biasa ya. IT man. Wih, luar biasa semua. Tampailing Tuhan. Plak. Gitu, kayak Daud sudah. Ternyata berkembang menjadi kejahatan. Yuk, firman-Nya. Dosa, karakter, dosa yang dikandung hati. Itu jauh lebih jahat daripada dosa yang kamu perbuat. Sekali peristiwa pada waktu petang ketika Daud bangun dari tempat pembaringannya. Tidur siang. Set. Maaf saudara, aku paling anti tidur siang. Bukan salah, tapi melatih aku untuk menjadi malas seperti Daud. Gitu. Tidur siang dia. Enggak rajin dia. Enggak maju perang lagi. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud jalan-jalan di atas sotoh. Lalu berjalan-jalan di atas sotoh istana. Ayat 1 menyatakan pada waktu musim raja-raja pergi berperang, Daud suruh Yoab perang. Menang, memang menang, enggak terkalahkan. Udah kuat nih. Saul bangun, Daud lanjutkan dengan 30 triwira. 400 pasukan khusus. Itu punya Daud. Itu yang memimpin pasukan Israel. Jenderal perangnya Daud. Kuatlah kerajaan itu dengan tentara dibangun oleh Saul. Lalu habis itu dilengkapi dengan pemimpin-pemimpin yang dari Daud. Hebatnya luar biasa Daud memang. Keblinger dia sombong. Bahasa Inggris, buka laptop gitu loh. Yang dikhotbahin emak-emak loh. Iya, yang dikhotbah itu emak-emak orang sederhana. Pakai laptop, pakai bahasa Inggris. Tewas, terus mau ditonton seluruh dunia. Dunia maya emangnya. Ya, dunia malaikat emangnya. Gitu loh. Kenapa? Udah merasa hebat IT man. Seperti Daud. Nggak ngerti lagi kalau raja mesti pergi berperang. Tidur siang jalan-jalan di atas sotoh. Bisa, kamu aja pergi. Yo kamu pergi aja. Kamu selesai pelayanan deh, aku gak bisa deh hari ini. Aku lagi sibuk, aku capek, aku mau tidur. Aku gak enak badan. Letih semua. Ini rasanya capek, sakit deh. Ya, lebay. Kena jebakan setan dia. Sorry, gak bisa pelayanan aku. Pekerjaan Tuhan disingkirin gitu aja loh. Dengan 1001 alasan, gile loh. Tuhan selidiki hati loh saudaraku. Yang mengenal hatimu. Saul, Daud, Tuhan singkapkan hatinya. Dari akibat dosa yang awalnya. Yang satu merendahkan orang lain. Yang satu tiba-tiba sombong karena udah berhasil jadi raja besar. Udah gak mau susah lagi, gak mau makan murah lagi.
Kalau pelayanan enggak lagi sama orang-orang terhina. Ih, najis deh. Yang miskin datang, yang terhina datang, keluar juga kagak. Males ah. Padahal yang tahu, saya tahu dulu. Ih, lu mah kurang lebih deh. Bahkan lu lebih. Becatnya semua itu. Halo. Jangan memandang diri terlalu tinggi deh. Saul cuma orang berada. Bukan keturunan raja, bukan keturunan panglima. Jadi menang karena Tuhan. Menang perang terus karena Tuhan. Daud itu gembala kambing domba, anak tertolak, anak dikandung dari dosa. Dilecehkan kakaknya. Ngirim tantangan ngapain ini perang? Mati terbunuh kamu loh. Apa urusannya aku pengen tahu orang itu teriak-teriak menghina Allahku. Biarin gua gebukin. Anak kecil lu ketendang juga mati, ngapain? Keledai satu ini, lari terus Daud, bunuh itu akhirnya dia. Gitu. Direndahkan tapi maju meluncur seperti anak panah. Kalau yang terlalu besar, mana bisa meluncur? Gak bisa diluncurkan, terlalu berat bebannya, beban kesombongan. Daud gak bisa diluncurkan menang perang lagi, Yoab yang menang perang. Ayo kita tengok firman Tuhan. Mulai periksa hati. Tolong firmannya. Lalu berjalan-jalan di atas soto istana, tampak kepadanya dari atas soto itu seorang perempuan sedang mandi. Perempuan itu sangat elok rupanya. Beruntungnya Uria. Sedang aku lihat dari atas kecipir, buram mataku ini langsung. Minusnya tambah terus aku ini. Itu bukan elok rupanya. Masya Allah. Itu lanjut ayat 3. Tambah lagi satu nih. Aduh wajahnya Masya Allah juga. Enggak ada Batseba gitu. Ya Tuhan kiriman Batseba atau enggak mandi gitu. Seba kayak bat kayak gitu. Ada terang-terang dikit, terang-terang ciptaan Tuhan di sini agak-agak cinclong gitu. Semua buruk rupa. Jangan merendahkan. Nanti menjadi Saul. Enggak merendahkan kenyataan sis. Oke. Lalu Daud menyuruh orang bertanya tentang perempuan itu dan orang berkata itu adalah Batseba binti Eliam istri Uria orang Het itu. Ayat 4. Sesudah itu Daud menyuruh orang mengambil dia. Dia tahu nggak kalau istri Uria? Gilanya dosa sombong karena merasa kaya. Merasa berhasil. Gila loh Daud itu. Izinkan saya membuat statement atau testimoni pengajaran. Karena itu saya melihat dari sana. Libas saja, nggak ada yang direm sama sekali. Saudaraku, ketika saudara tidak melakukan segala sesuatu yang di-create oleh Tuhan, dalam status kehidupanmu, kamu akan melakukan kejahatan kok. Yang dimana kamu itu sendiri melibas semuanya, bahkan kamu sendiri seakan-akan tidak sadar. Setelah Nabi Nathan datang baru sadar. Aku berdosa. Tapi nggak ada ditulis itu, Daud ngomong itu akibat kesombongan, nggak ada. Sampai akhir hidupnya, Daud harus menghadapi pukulan-pukulan dari Tuhan. Semua karena kesombongan. Ketika berhasil. Dan menurut saya, saudara nggak perlu alami itu kalau saudara berhasil. Pukulan demi pukulan. Sehingga kalau boleh saya tambahkan sedikit, hari-hari terakhir ini dimulai bulan lalu, tiba-tiba saya mencanangkan diri saya untuk ikut melemahkan diri dengan makan makanan yang ada bersama teman-teman yang memang lemah ekonominya. Yang miskin tetap miskin, kan gitu saudara. Gua cari makanan 12 rebong, 11 rebong loh. Tuh tadi, nih sekretaris gereja nih, WL katanya suaranya luar biasa itu. Itu masak nasi, jadi bubur saudaraku, mujizat terjadi. Loh iya, orang masak beras itu jadi beras, itu loh, wah. Ini beras jadi bubur, wih luar biasa, pintar dia memang membuat beras jadi bubur saudaraku, gitu. Masak nasi bubur, itu betul-betul melemahkan kami itu saudaraku. Enak gak? Enak. Daripada besok gak dimasakin,
Gitu. Biasanya nggak pernah masak gitu. Aduh, daripada nyanyinya nggak karuan, ya udah enak aja deh. Kenapa nggak dapetin nasinya? Oh, diet karbo. Anak-anak makan sedikit nasinya, aku tahu. Itu dia tahu tuh bentuknya aja udah bubur gitu loh. Makan nama ayam, bubur ayam itu namanya bro, bukan ayam panggang. Gitu. Saudaraku. Coba. Saya mencanangkan diri makan bersama mereka. Mau itu bubur, mau itu apapun, aku makan bersama. Padahal diusul, Pak kalau gitu beli aja nasi yang di ayam fried chicken sebelah ini. Gak usah, keluar duit lagi. Padahal paling satu bungkus 5.000 kok nasinya. Bertujuh 35.000, murah banget kan. Enggak, udah ini aja dimakan gitu. Berusaha menjaga hati. Bukan menyiksa diri, enggak. Berusaha memeriksa hati. Berusaha untuk menurunkan diri loh. Overheat sudah ini. Sekian tahun hidup itu betul-betul kekayaan aja aku ini. Gitu. Kaki selalu di mall. Sendal selalu di lantai atas, gak pernah injak tanah aku ini. Renang aja di lantai 3. Coba bayangin. Gak ada injak tanah. Dari AC ke AC gak pernah kena matahari. Waktu Covid bingung cari matahari di tempat parkiran aku ini. Tapi tiba-tiba muncul kesadaran. Belajar merendahkan diri. Dan ini Tuhan berbicara tentang Daud. Yang menikmati di atas soto. Hati-hati. Dari kemalasan berkembang. Malas karena sombong, selalu merasa berhasil. Lalu mulai melibas segala sesuatu boleh. Hati-hati. Keberhasilan menjerumuskan kita bahwa segala sesuatu itu oke atau boleh. Enggak begitu saudaraku. Saul selalu berhasil. Semuanya serba oke. Lalu oke juga dari hadapan Tuhan. Enggak begitu saudaraku. Karena dua orang ini enggak turun ke bawah. Panutan kita mana Pak? Kenapa kok Bapak melakukan itu? Tuh Yesus cuci kaki murid-murid. Di ujung keberhasilan dia famous di Yerusalem loh. Daun palem dikibarkan. Hosana terpuji dan datang dalam nama Tuhan. Baju dibuka, jubah dibuka jadi pijakan kaki keledai loh. Permadani merahnya Tuhan terus masuk Yerusalem. Itu baju manusia loh. Gila itu. Famousnya luar biasa Tuhan. Mundur di kala sukses, itu Tuhan. Masuk taman Getsemani, penuh ketakutan, keringat keluar seperti darah, setengah mati. Ditulis itu semua, Yesus sedih, Yesus takut, keluar keringat seperti darah. Sampai 3 kali berdoa, baru Tuhan Allah kirimkan malaikat yang memberi kekuatan. Baru dia bisa menghadapi salib. Bayangkan itu plusnya kayak begitu famous, dibawa memenuhi kehendak Tuhan, minusnya seperti itu. Yesus lakukan no. Daud enggak. Menikmati jalan-jalan di atas soto. Enggak membawa kerendahan hati. Gitu. Sehingga banyak ornamen dalam kehidupan ini Allah tunggu kita. Mau merendahkan hati enggak? Mau merendahkan diri enggak? Tuhan inilah yang ku tahu. Kau mengenal hatiku. Itu doanya Batseba. Jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Ketika dia hamil dia takut luar biasa. Dia tahu dia melanggar ketentuan Taurat Tuhan. Tapi Batseba nggak dihukum loh. Bahkan anaknya jadi raja.
menggantikan Daud yang namanya Salomo. Tuhan letakkan tanggung jawab memerintah sebagai raja Israel di pundak anak seorang perempuan hina yang berselingkuh dengan raja. Suaminya terbunuh sampai raja pun dikeluarkan dari kerajaan. Awal muasal dari Batseba. Bayangin bagaimana Batseba ditolak, benar takut dikhianati Daud karena dia seorang raja. Dan ini cuma istri kecil daripada Uria yang gak pernah dianggap Uria. Tapi dari rahim Batseba lahirlah Yedijah yang kita kenal Salomo. Orang diberikan tanggung jawab memerintah kerajaan Israel 40 tahun. Tidak terkalahkan, bahkan tidak pernah perang. Juga membangun bait Allah. Ada 2 yang Salomo kerjakan. Bayangin dari yang hina keluar namanya seorang laki-laki menjadi raja terbesar di zamannya. Termasuk tinta emas dunia mencatatnya. Yang namanya Nabi Sulaiman. Manusia terkaya belum pernah ada sekaya dia dan tidak pernah ada orang bisa sekaya dia. Itu Tuhan yang ngomong. Manusia yang luar biasa hikmatnya tidak terkalahkan. Itulah Salomo. Manusia paling pintar di dunia itu. Dia bangun namanya kanal-kanal, dia bangun irigasi. Dia bangun semua sampai kerajaan Israel makmur. Ratu Sheba pun takut menghadapi dia. Tanpa berperang, melihat hikmat Salomo. Sehingga diberikanlah gift kepada Raja Salomo. Upeti sebagai tanda tunduk dari Ratu Sheba. 666 talenta, itu puluhan ribu, ratusan ribu ton emas. Gitu. Berkapal-kapal dikirim sama Ratu Sheba. Saking kagumnya Ratu sama Salomo. Gila. Gitu. Belum istrinya 10. Enggak, 1000 bro. Duh langsung melek dia. Langsung melek dia. Istri 1000. Lagi birahi gak ikam? Begitu dengan perempuan langsung melek dia. Maklum, maaf ya agak promo dikit jomblo ini. Haleluya. Batseba tidak dihukum Tuhan. Cuman anaknya yang dikandung dari Daud yang pertama itu dibunuh mati sama Tuhan. Hati Batseba dibuat pedih karena anak pertama. Berarti dari Uria enggak punya anak. Mungkin Uria itu impoten kali ya. Maka aku doa, Tuhan kirim Batseba ke Kecibir. Di sini banyak jomblo, Tuhan. Tapi jomblonya aku kerangkeng nanti semua ini bahaya. Ganas-ganas di sini keruku ini. Tadinya rajin pelayanan, sekarang Sabtu sebentar hilang dia. Hari apa hilang dia? Gitu. Janji PK mau dibuat nabung, hilang PK-nya juga. Wah ini pada birahi semua ini para pejantan di sini. Bahaya banget. Maka Tuhan kirimkan Batseba. Yang dilihat buat kita bobok. Maaf ya kru. Batseba. Seorang tokoh. Yang diingini orang besar. Tapi diambil dari mana? Dia cucu Ahitofel. Penasihat Daud. Binti Eliam. Saya tahu. Eliam itu anaknya Ahitofel. Binti itu marga itu papa. Gitu. Ternyata Batseba itu orang besar kakeknya. Saya enggak pelajari kenapa kok bisa diambil Uria. Saya enggak tahu jadi istri. Tapi elok parasnya saudaraku. Maka mari teman-teman kru para pria di Kecibir kita berdoa sama Tuhan. Tolong Tuhan, mbok ya dikirim yang elok. Jangan yang kayak, udah gak usah ngomong deh, lanjut Firman aja deh. Jombloku ngantuk soalnya, kalau datang ke Kecibir itu. Aduh, itu sebagai gembala saya itu berusaha terbaik buat Tuhan. Ku beri yang terbaik gitu. Jadi ikut nikmati juga sih. Ayo lanjut.
Sesudah itu Daud nyuruh orang mengambil dia, perempuan itu datang kepadanya, lalu Daud tidur dengan dia. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya. Kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Kenapa ditulis Alkitab ini? Secara medis, perempuan itu ketika mengalami bulan datanglah, nah itu tunggu saudaraku sebagai seorang pejantan. Nah, nanti saudara yang, ya udah saudara ngerti deh, gitu. Ya, kenapa Batseba mau? Karena digoda sama Daud, diundang ke istana. Jadi Daud sama Batseba ini seumur kurang lebih, karena Daud umur 30 tahun menjadi raja. Dia umur 17 ditabiskan Nabi Samuel, umur 30 dia menjadi raja, ditabiskan diurapi umur 17, umur 30 jadi 13 tahun dia mengalami proses diubur-ubur Saul. Jadi mantu raja lalu diubur-ubur Saul nih, dia itu jalannya. Jadi Daud umur 30 tahun lebih, gitu loh, binalnya suamimu itu. Nah, Batseba ini masih muda, saudaraku. Nyambung nih bahasanya sama Daud. Didatengin tari-tarian, hula-hula, terus ada laki-laki yang badannya kekar-kekar. Makanya kamu yang perut udah kayak galon, kamu mau lari gimana? Istrimu juga bobok cantik nanti itu. Badan udah kayak galon aqua, lu sok ngejago. Sebentar aja udah ngos-ngosan, untung gak putus itu jantung di kamar tuh. Gitu loh, mana bisa olahraga bro, gitu loh. Jadi bisa mantenan seumur hidup itu. Lu baru juga berapa putaran itu sudah kayak kuda lumping lu. Nggak bisa, gitu loh. Laki-laki juga harus ganas dong. Masa disuruh bini yang kerja, nggak bisa dong. Nah nasi mana keganasanmu? Gitu loh, ngerti dikit kayak bahasa medis ini, gitu loh. Ya. Coba bisa bayangin Uria itu seperti apa. Kenapa kok dia mau sama Daud? Batseba ini. Yang Uria mungkin badannya kayak gentong. Gitu. Baru sedikit dah ngos-ngosan. Pak, putus kah? Jangan ngomong Pak. Udah pucat pasti, udah mama aja deh. Gitu loh. Masak nasi maksudku itu. Gitu loh. Baru masak nasi, baru berkutuk aja udah. Gitu. Udah selesai, nasinya udah selesai. Gile lu, gimana Batseba enggak ini? Ya panas dingin lah dia lah, dikasih hadirnya itu. Daud kan melankolis orangnya bray, gitu loh, beda. Gitu. Kenapa ditulis kenajisannya? Karena memang kita harus terangkan. Kalau saudara sebagai pengkhotbah diberikan ilham. Kalau saya bawakan dengan tanda-tanda ajaib dan lucu aja saudaraku. Tapi itu kenyataan. Dunia medis menyatakan perempuan itu ketika dalam masa siklus haidnya. Sebelum atau sesudah, apalagi sesudah. Dia sedang tinggi temperamennya. Hati-hati, rewel biasanya itu. Berarti bang, sate bang, gitu minta sate saudara. Ya teh sate, baru juga satu tusuk belum selesai dimakan, udah tewas. Jadi kuntilanak binimu nanti, itu Batseba jadi kuntilanak. Punya tenaga bro, power bro. Oke, kita lanjut firman Tuhan dulu, oke? Ya, sorry ayat 4 dulu. Perempuan itu baru selesai membersihkan diri dari kenajisannya, kemudian pulanglah perempuan itu ke rumahnya. Ayat 5. Lalu mengandunglah perempuan itu dan disuruhnya orang memberitahu kepada Daud demikian, aku mengandung. Coba bayangin, suami gak ada di rumah nih, tiba-tiba mengandung nih. Gitu. Terus saudara karena rohani, saudara ngomong, aku waktu itu didatangin malaikat. Aku mengandung bani yang tanpa benih manusia. Lu dicemplungin sungai baru tahu rasa lu nanti lu. Ya gak bisa. Gitu. Saya punya cerita yang lucu saudaraku. Entah saudara pernah dengar apa enggak. Ada seseorang ini yang meninggal. Lalu orang ke rumah duka, orang pada datang memberikan simpati ya saudaraku, bla 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 bla. Tiba-tiba datanglah seorang ibu membawa anak dua, anak kecil dua, satu digendong, satu itu digandeng. Lalu dia berdiri di depan mati itu, ada fotonya, dia memberi hormat. Lalu dia tuh ngomong sama yang di sebelah peti mati itu. Dia cuma ngomong gini, ini anaknya papamu, mati sudah. Gitu. Iya, gitu.
Mamanya di belakang nih yang lagi nangis, langsung tertawa dia. Wah, langsung tertawa dah. Habis itu pingsan, blek. Itu betul saudara, itu cerita betul. Nah, terus sama anak dibawa ke belakang, karena udah dewasa anak-anaknya. Ditanyailah sang ibu ini. Memang kalau dilihat-lihat parasnya sama sih sama papanya. Cuman mereka ngomong gini loh, Mah, papa itu kok bisa mah punya anak lagi? Mama itu ya bingung. Dia itu ke kantor, di kantor ditelepon ada fit call, itu ada loh. Fit call ada. Ini di kantor mah, fit call. Lihat tahu semua, fit call gitu. Pulang jalan, fit call gitu. Tak tahu papamu kapan menyebarkan benih ini. Gitu, saudaraku. Terus ditanyalah, maaf ya, kalau ketemu papa itu kapan? Tapi kok bisa anaknya 2, kan gitu. Kalau subuh, pagi, iya. Ingatlah ibu ini. Pagi nih si papa nih, rajin 2 hari sekali. Lari pagi, pakai hoodie, jaket, sepatu cat, lari gitu. Lari, belok dia. Lari yang bidang lain dia. Hoodie lepas, sepatu lepas, semua lepas sudah. Gitu. Pulang, itu dibasahin aja. Plak. Sampai rumah, gitu saudaraku. Gitu. Punya anak 2. Jadi jalan berapa tahun? 4 tahun kalau enggak 6 tahun. Ini laki-laki memang patut kita pelajari. Pintar dia saudaraku. Ini Daud sejati ini betul-betul ini. Gile ini. Gitu. Masih kalah dengan Daud. Daud itu luar biasa beraninya loh. Dibawa ke istana, ditiduri di istana dia. Saking arogannya Daud itu. Sombong dia. Tetapi kita kembali kepada Batsheba. Coba bayangin, satu suami jenderal perang, satu ini raja yang ahli perang. Akhirnya dia berkirim surat, dikirim ke Daud. Gitu. Tetapi salah satu hal yang saya bisa bahas, ternyata Daud itu memang menyukai perempuan ini. Sebagai seorang raja, Daud itu bisa memanipulasi selain Uria suri tidur sama Batsheba, bisa aja saudaraku. Tapi Daud itu akhirnya menikahi Batsheba. Batsheba tidak minta tanggung jawab, cuma memberitahu, aku mengandung anakmu. Gitu. Amit-amit ya teman-teman ya. Karena saya itu ngalami sekali saudaraku. Gitu loh. Bukan saya orang datang mengandung ini anaknya Pak Rempi. Enggak saudaraku, enggak begitu. Gitu. Ada satu orang perempuan jam 10 malam. Bapak, aku Halim. Buset. Gitu. Loh. Aku jawab, ini bercandanya gini. Kalau mau bicara masalah jam 10 malam enggak bisa tidur aku nanti sampai pagi mikirin ini. Gitu. Akhirnya kami buat pertemuan. Aku tanya, gimana? Laki-laki itu, kita chatting dulu, tanggung jawab Bapak, mau ketemu. Dia ketemu aku, akhirnya kami nikahkan dia gitu. Akhirnya diberkati Tuhan hidupnya. Gitu. Dan laki-laki ini sekarang yang terakhir dia melayani Tuhan dan sekarang sudah pulang ke rumah Bapak. Gitu. Dalam keadaan rohaninya bagus banget. Dia pulang ke rumah Tuhan. Kena COVID saudaraku. Nah, di sini saya boleh belajar bahwa laki-laki ini, pemuda ini seperti Daud mau tanggung jawab. Gitu. Dan mau dengan rendah hati mengakui bahwa dia salah. Walaupun dia mengalami proses yang panjang dari Tuhan. Dan terlebih lagi namanya Batsheba. Anaknya yang dikandung itu meninggal dari hasil hubungan gelap. Gitu. Makanya kita ini sekarang kalau Jesus call itu gelap saudaraku. Karena di sini banyak gelap-gelap anak-anak ini saudaraku. Jadi kegelapan menyelimuti kecibir. Hati-hati. Di sana saudara harus punya screening Roh Kudus. Ya, jangan sampai kegelapan di sini nular ke sana saudaraku. Dengar firman, jangan matiin lampu. Ya, berarti saudara irit listrik. Gitu. Nah, Batsheba tidak dihukum sama Tuhan. Daud bertanggung jawab. Kalau Saul tidak tanggung jawab. Coba lihat kisah Goliat. Saul ketakutan sembunyi di markasnya.
Tentara berhadapan-hadapan. Daud enggak. Merendahkan diri, siap dihukum Tuhan. Dia mau tanggung jawab atas Batseba. Dinikahin Batseba itu, saudaraku. Saya kalau berbicara gini, saudaraku ya. Saya tadi berbicara sama istri saya. Di jalan kami sering bahas, diskusi kadang. Kalau lagi sehat gitu saudaraku aku ini. Orang salah itu jangan terus salah melahirkan kesalahan. Contoh, kalau kamu hamil di luar nikah. Itu kamu jangan aborsi. Kamu sudah salah dosa melakukan perzinahan, kamu melakukan dosa pembunuhan. Lalu kandunganmu itu rentan kena kanker, saudaraku. Orang aborsi sangat rentan kena kanker rahim dan sebagainya, saudaraku. Nah, dosa yang melahirkan dosa. Kalau Batseba enggak, saudaraku. Batseba enggak. Dia tetap kandung bayi itu. Ternyata orang berdosa itu ada sisi gelap di mana dia itu orang baik. Tapi karena keadaan hubungan dengan Uria yang tidak baik, karena Uria lebih peduli perang, maka Batseba terayulah oleh namanya Raja Kodok, Raja Daud ini. Kan gitu ceritanya. Ternyata Raja Kodok berubah nih, menjadi suami yang baik. Batseba dinikahi, anaknya dinaikin jadi raja. Jadi ini yang kodok yang mana, yang baik yang mana saudaraku? Coba saudara pikir. Alkitab bercerita kalau kita mau telisik, itu betul-betul membingungkan kalau saudara enggak pilah baik-baik. Dengan betul-betul berdasarkan karakter ilahi. Yaitu firman Tuhan. Raja Daud ini tanggung jawab sama Batseba. Anak Batseba yang dia kandung lagi menjadi raja. Penerus generasi ilahinya Tuhan. Raja Israel namanya Salomo yang ditulis orang besar dunia tertulis tinta emas dunia. Yang dipanggil oleh saudara-saudara kita Nabi Sulaiman. Yang diakui dunia, pinternya, kayaknya. Coba bayangin. Asalnya dari perempuan yang melakukan dosa. Tetapi ketika kita tarik saudaraku, perempuan ini melakukan dosa karena kondisinya. Kenapa Daud dihukum? Karena dia mengkondisikan, lalu dia membunuh namanya suaminya. Karena yang disebut itu suaminya. Gitu. Nanti kita pelajari saudaraku. Kenapa kau bunuh Uria? Itu. Tidak disebut nama Batseba loh oleh Nabi Nathan. Ternyata di dalam kedua orang yang berbuat salah ini ada segi yang baik yang dipandang indah sama Tuhan. Saul ini berbuat yang indah tapi tidak dipandang indah sama Tuhan. Ini yang membingungkan loh saudaraku. Kenapa Saul ditolak? Kita belajar tadi bahwa hati Saul iri hati, merendahkan orang lain. Daud sombong tapi tidak merendahkan orang lain saudaraku. Cuma Daud itu licik, jahat perbuatanmu. Nabi Nathan bicara, jahat perbuatanmu. Gitu. Kurang ini itu aku beri sama kamu loh. Kamu tinggal ngomong sama aku. Kenapa kamu berbuat jahat terhadap Uria? Gitu. Tidak disebut Batseba loh. Enggak disebut. Batseba disebut sebagai perumpamaan. Maka bayar harganya 10 istrinya Daud yang ditiduri sama Absalom. Satu bayar 10 deh. Itu saudara. Selir sebetulnya yang ditidurin. Tapi Daud menanggung hutang darahnya sama Uria. Sebenarnya salah pertama itu ringan. Tapi karena diteruskan lagi jadi berat saudaraku. Saul itu salah sama Daud tidak ada ukuran. Tuhan tidak letakkan hukuman. Dia kejar Daud 13 tahun. Tuhan tidak letakkan hukuman. Tapi ketika berhadapan Nabi Samuel, itu mulai hukuman di tangan Tuhan. Karena Nabi Samuel ini utusannya Allah. Nabi Samuel ini bapak rohaninya. Yang menjadikan Saul dari nol. Sampai jadi raja, sampai punya rohani. Sampai dikatakan apakah Saul itu seorang nabi. Saudara baca semua kata-kata saya, saudara dapatkan nanti di Alkitab. Ada semua itu saudaraku. Karena saya baca lengkap buku ini. Kita kan bingung, bangun rumah tangga baik. Kerajaan Israel kaya raya. Anak-anak jadi terhormat, Yonatan menjadi ahli perang. Hidup baik-baik, Mikal itu menjadi istri yang baik. Anaknya baik semua. Istrinya tidak ada masalah. Saul membangun rumah tangga yang baik, membangun kerjaan yang baik, pekerjaan dibangun luar biasa jadi berkat orang Israel kaya raya. Dia mimpin perang di depan.
Ketika Goliat dia mundur. Diselesaikan Daud. Mana salahnya? Dari hati Kain, akhirnya dia mau bunuh Nabi Samuel. Terus akhirnya dia ketemu namanya orang pintar, dukun-dukun yang namanya pecanang. Artinya pelihat dari agama daripada tanah Kanaan, saudaraku. Orang-orang yang dukun-dukun gitulah. Bahkan dia ketemu Nabi Samuel, baca itu saudaraku. Jadi dosa ini melahirkan dosa ini, dosa ini, dosa ini. Daud dosa ini melahirkan dosa ini, tapi kok ini diberkati. Terus jadiin raja. Terus ini, dosa-dosa ini terus masuk surga. Ya kita pelajari. Itulah kebenaran. Batseba tidak salah. Maka tidak dihukum. Daud ditegur Nabi Nathan, merendahkan hati. Saul membunuh Nabi Samuel. Daud berhasil menjadi sombong. Tidak merendahkan orang lain. Saul karena anak orang berada, dia merendahkan orang lain. Ketika Daud berlaksa-lasa, dia cuma beribu-ribu dinyanyikan oleh perempuan-perempuan Israel. Karena Daud itu kecil. Saul itu yang gede. Padahal awalnya Saul minder, tapi anak orang berada. Daud orangnya orang susah, anak tertolak, ngembalakan kambing domba. Bukan anak orang berada, tidak sekolah. Tapi punya keberanian, ngalahin Goliat. Itu ceritanya. Nah saudara bisa ambil. Apa sih yang Allah lihat? Selidiki aku, lihat hatiku. Itu Daud kalau berdoa. Ya saudara mau enggak menyelidiki hati? Mau enggak menguji diri? Akhirnya Ayub ditegur Tuhan loh. Ayub mengakui dari kata orang, aku mengenal kau. Hei pengecam, hei pembantah. Elifas atas nama Allah mendiskreditkan Ayub. Menyalahkan Ayub. Dihukum sama Tuhan, hampir dianiaya loh. Kalau enggak didoakan sama Ayub, dianiaya Tuhan dia seumur hidup. Bayangin orang bela Tuhan, kemarin kita udah belajar. Apakah ini bukan karakter kebenaran yang kita harus hindari lagi? Coba cari posisi saudara. Halo? Coba periksa hati saudara. Ayat selanjutnya. Ayat yang ke-6. Lalu Daud menyuruh orang kepada Yoab mengatakan, suruhlah Uria orang Het itu datang kepadaku. Maka Yoab menyuruh Uria menghadap Daud. Ketika Uria masuk menghadap dia, bertanyalah Daud tentang keadaan Yoab dan tentara dan keadaan perang. Kemudian berkatalah Daud kepada Uria, pergilah ke rumahmu dan basuhlah kakimu. Ketika Uria keluar dari istana, maka orang menyusul dia dengan membawa hadiah raja. Tetapi Uria membaringkan diri di depan pintu istana bersama-sama hamba tuannya dan tidak pergi ke rumahnya. Diberitahukan kepada Daud demikian, Uria tidak pergi ke rumahnya. Lalu berkatalah Daud kepada Uria, bukankah engkau baru pulang dari perjalanan? Mengapa engkau tidak pergi ke rumahmu? Tetapi Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Kata Daud kepada Uria, tinggallah hari ini di sini, besok aku akan melepas engkau pergi. Jadi Uria tinggal di Yerusalem pada hari itu. Keesokan harinya, Daud memanggil dia untuk makan dan minum dengan dia, dan Daud membuatnya mabuk. Pada waktu malam keluarlah Uria untuk berbaring tidur di tempat tidurnya bersama-sama hamba-hamba tuannya. Ia tidak pergi ke rumahnya. Paginya Daud menulis surat kepada Yoab dan mengirimkannya dengan perantaraan Uria. Ditulisnya dalam surat itu demikian, tempatkanlah Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat.
Kemudian kamu mengundurkan diri daripadanya, supaya ia terbunuh mati. Pada waktu Yoab mengepung kota Rabah, ia menyuruh Uria pergi ke tempat yang diketahuinya ada lawan yang gagah perkasa. Ketika orang-orang kota itu keluar menyerang dan berperang melawan Yoab, maka gugurlah beberapa orang dari tentara, dari anak buah Daud, juga Uria orang Het itu mati. Kemudian Yoab menyuruh orang memberitahukan kepada Daud jalannya pertempuran itu. Ia memerintahkan kepada suruhan itu demikian, jika engkau sudah selesai mengabarkan jalannya pertempuran itu kepada raja, dan jikalau raja menjadi geram dan berkata kepadamu, mengapa kamu demikian dekat ke kota itu untuk berperang? Tidakkah kamu tahu bahwa orang akan memanah dari atas tembok? Siapakah yang menewaskan Abimelek bin Yerubeset? Bukankah seorang perempuan menimpakan batu kilangnya kepadanya dari atas tembok sehingga ia mati di Tebes? Mengapa kamu demikian dekat ke tembok itu? Maka haruslah engkau berkata, juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Coba saudara lihat, Daud yang begitu sederhana, begitu memuji Tuhan, ya, begitu berani, elok, pemazmur, selalu nangis sama Tuhan. Dia bisa setting demikian jahat loh. Kenapa? Kesombongan dalam keberhasilan Daud. Awalnya di ayat 1. Pada waktu musim raja-raja pergi berperang. Daud jalan-jalan di atas soto, bangun ketika waktu petang, tidur siang, malas. Malas itu bisa karena putus asa, malas itu bisa karena sombong. Gitu. Coba saudara pikirkan itu. Dia setting demikian jahat loh saudaraku. Saul nggak sejahat Daud. Saul tuh faktanya dia dikalahkan oleh Daud, tapi dia nggak mau terima. Daud faktanya salah. Saul nggak mau terima, di hatinya orang nggak lihat. Daud faktanya jelas lihat perbuatannya salah kasat mata. Salah gitu. Tapi permasalahannya ketika Nabi Samuel datang, teguran datang, Saul itu menolaknya. Daud menerima dengan segala kerendahan hati. Saudaraku. Batseba cuma sederhana ngomong aku hamil. Dia ndak ikut kejahatannya Daud. Ndak ikut. Batseba orang yang pasrah. Udah tertipu oleh raja, udah tergoda, udah dihamilin. Dia cuma bilang, ya udah jadilah menurut kehendakmu ya Tuhan. Karena aku gak berdaya terhadap dua orang kuat nih. Yang satu suami seorang panglima perang, besar namanya, jenderal besar. Pergi berperang terus jaya terus Uria itu. Sedangkan yang namanya Daud, raja besar yang dikagumi saat itu. Dia seorang istri yang tidak diperhitungkan oleh suami. Mestinya semua orang menyalahkan Batseba loh. Apalagi Tuhan. Tapi Batseba aman di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan tahu siapa pembuat kesalahan. Batseba cuma dikondisikan keadaan. Oleh karena perbuatan suaminya yang gak peduli sama dia. Yang istri dianggap udahlah kalau pengen kencing, kencing aja. Kalau gak pengen kencing ya gak usah pulang. Seenaknya dia jalan. Kalau pingin aja baru cari istri. Gitu. Samalah dengan istri. Kalau mau duit aja baik-baik sama suami. Coba laki-laki yang punya 2 anak di luar nikah ini. Gak ada yang tahu baik-baik dia. Hasilnya 2 anak di luar istri. Ada lagi saya teman kenal. Punya istri simpanan. Yang tidak punya anak tapi sudah punya anak 2. Istri tuanya nggak tahu. Jadi hari ini makan duduk sama saya duduk dengan istri muda. Besok duduk dengan istri tua. Saya pingin ketawa tuh lihat tuh. Gitu loh. Yang istri tua nggak tahu. Galaknya istri tua ini. Galak. Yang istri muda. Ya monggo.
pinara, diunjuk, gitu. Diapain aja, gitu. Tanya cuma nangis. Meninggal loh, istri muda meninggal. Saya tahu storynya soalnya. Setiap hari makan di tempat yang sama saya. Di tempat teman saya itu bertahun dia, meninggal. 2 anaknya itu betul-betul diberikan waris sama teman saya ini. Diberikan rumah, diberiin perhiasan, disekolahkan 1 pilot, 1 apa gitu. Dan istri mudanya dikasih harta. Enggak diambil sama sekali uang itu, enggak. Sampai sekarang istri tuanya enggak tahu. Ya gimana bisa galaknya kayak begitu. Sedang ini laki-laki ini, temennya nih ngomongnya enggak jauh dari itu deh. Oh saya tuh di sana, Pak Pendeta ayo makan. Mereka kalau makan tuh sediakan 1 makan pagi aja 500.000. Semakan pagi. Babi panggang tuh mangga di restoran teman saya. Teman saya itu murid saya. Jadi saya rem ke sini makan. Ya aku makan sedikit 2 dikit gitu loh. Waktu itu masih tinggal di Bandung saya. Gitu. Jadi makan itu di lapangan olahraga. Dia buka semacam resto. Ini pelanggannya setiap hari datang. Pesan makanan khusus. Itu dana 500.000 1 hari makan. Bersama teman-teman 8-10. Enggak jauh dari omongan barang itu deh. Ya saya biasa aja. Tapi saya belajar. Hidup itu adalah proses belajar, saudaraku. Setiap orang itu guru buat saya. Setiap kehidupan orang itu adalah buku buat saya. Saya pelajari. Laki-laki ini tanggung jawab loh. Istri mudanya dibuat enak, benar-benar enak. Gitu, seorang janda, saudaraku. Istri tuanya enggak tahu, dia pemilik pabrik tekstil cukup besar. Usianya udah tua. Anak-anaknya semua yang meneruskan, tapi dia punya harta sendiri. Jadi dia hidup sekian tahun dengan istri mudanya. Gitu loh. Hidup bersama. Tapi dia pulang ke rumah istri tua, enggak pernah tahu. Tapi dia punya tanggung jawab. Gitu. Laki-laki ini punya anak 2, kenapa perempuan itu mau sampai punya anak 2? Dibeliin rumah yang dekat dengan rumah dia. Karena itu kan lari pagi. Gitu. Istrinya enggak tahu. Makanya ibu-ibu cek semua tetanggamu. Jangan cuma pasang CCTV di rumah, pasang CCTV di setiap rumah tetangga. Barangkali suamimu mampir. Itu. Istrinya bingung, kapan? Setiap kali, Pak di mana? Fit call. Ini mah, meeting dengan para manajer. Oh iya, ini Pak, aku lagi makan dengan tamu dari China ini. Pembayar kita, semua beres. Itu, semua beres. Bahkan dikasih apa namanya itu? GPS di HP-nya. Beres. Dari mana Pak? Oh dari sini nih, enggak ada keterangan palsu. Lah orang lari pagi enggak bawa HP kan? Cukup bro, 2 jam. Enggak tahu berapa babak itu aku juga enggak tahu. Pokoknya anaknya 2 aja. Dibeliin rumah, beliin mobil. Mungkin berjalannya 7-10 tahun. Terus meninggal laki-laki ini. Si ibu geleng-geleng kepala istrinya. Tetapi yang saya boleh sampaikan dalam kasus ini yang dalam sudut pandang kebaikan dalam kegelapan. Laki-laki ini punya tanggung jawab loh terhadap perempuan ini. Bukan datang dengan baju gembel, lalu ambil bunting itu lakinya gak mau tanggung jawab. Enggak. Bertanggung jawab dia perbuatannya. Itulah Daud. Daud dihukum, iya. Tapi keturunan Daud tetap dipilih Allah. Sehingga kita nggak boleh menyalahkan, memojokkan, menghakimi orang yang salah. Jangan-jangan dari dia lahir Salomo. Yang dipakai Tuhan membangun bait Allah loh. Super pinter, super kaya. Walaupun bahan bangunannya dari Daud, bait Allah itu. Karena Daud khawatir anaknya nggak bisa mencukupi. Karena Salomo belum kaya, belum. Daud masih jadi raja. Gitu saudaraku. Dari seorang perempuan yang salah. Nah ini adalah konteks Alkitab perjalanan yang murni, yang real, yang saya bawakan sama saudara hari ini. Tadi pagi saya cuma bilang, Tuhan firman apa nih hari ini? Ngomong deh. Lagi sikat gigi pagi, itu Batseba
Buset, paling susah bawa Batseba, paling gampang kalau cuma 5 menit. Gimana bawa 2 jam? Dia gelontorkan firman-Nya ini. Kebaikan di dalam kegelapan. Halo. Ada seseorang dirampok penyamun. Dianiaya setengah mati dia, tergeletak di jalan. Lewatlah seorang imam, menghindarlah imam itu. Lalu lewatlah seorang Lewi. Imam itu pemimpin jemaat. Orang Lewi orang yang sudah melayani Tuhan. Menyingkirlah dia. Yang satu menghindar, satu menyingkir. Lalu lewatlah orang Samaria, orang berdosa yang gak kenal Tuhan. Dibawa pulang, dirawat, diobatin. Sederhananya begitu. Tuhan cuma ngomong, siapakah manusia itu? Jadi itu sesama manusia. Orang Samaria, perbuatlah itu. Tuhan pilih orang berdosa nih. Yang dikatakan manusia, jadi orang pilihan Tuhan ini bukan manusia loh. Siapakah sesama manusia? Saya dapat firman itu tadi pagi, saya masukin ke WhatsApp. Rugi kalau saudara keluar dari WhatsApp, rugi saudara. Karena setiap saya masukkan tuh, Tuhan tuh berikan ilhamnya. Kebaikan manusia itu bagaikan kain cemar, softtek di hadapan Tuhan. Kamu berusaha baik iya, tapi ada dosa tersembunyi, itu dosa karakter, dosa sifat, dosa hatimu itu. Yang sombong, iri hati, congkak, dengki. Itu akan mendapat hukuman mati loh akhirnya. Karena berkembang. Memang Daud dosa secara nyata, secara fisik, secara seksual. Tapi hati Daud merendahkan diri, mohon pengampunan sama Tuhan. Kalau Saul dia mau bunuh Nabi Samuel. Udah salah, bunuh pelayanan lagi. Itulah Saul. Dan ada lagi satu namanya korban. Yang mestinya dianggap salah, dihina, direndahkan. Namanya Batseba. Yang akhirnya dinikahi Daud. Bagaimana tuh? Di dalam kerajaan Daud yang banyak istri. Di Hebron dia kawin, dia punya 7 anak laki-laki. Dengan beberapa perempuan. Setelah itu dia punya selir-selir yang ditidurin oleh Absalom. 10 selir dia, pasti ada yang lain toh. Gitu loh. Nah, jomblo di sini gimana Tuhan? Tuhan bilang belum, gak punya duit mau pacaran. Minta naik PK nanti mereka, aku yang rugi. Masih seperti gitu aja mau minta naik PK. Ya saudaraku, gak ada Batseba sudah, ada Batsebo aja, oke? Yang buat bobok kita ini. Nah, coba Batseba dikondisikan. 3 pribadi ini kita belajar hari ini. Tapi lihat, Batseba itu siapa? Tolong dibacakan. Lalu pergilah suruhan itu dan sesampainya ia memberitahukan kepada Daud segala yang diperintahkan Yoab kepadanya. Suruhan itu berkata kepada Daud, orang-orang itu lebih kuat daripada kami dan keluar menyerang kami di padang. Tetapi kami mendesak mereka kembali sampai ke lubang pintu gerbang. Pada waktu itu pemanah-pemanah menembak kepada hamba-hambamu dari atas tembok, sehingga beberapa dari hamba raja mati. Juga hambamu Uria orang Het itu sudah mati. Kemudian berkatalah Daud kepada suruhan itu, beginilah kau katakan kepada Yoab, janganlah sebal hatimu karena perkara ini, sebab sudah biasa pedang makan orang ini atau orang itu. Sebab itu perhebatlah seranganmu terhadap kota itu dan runtuhkanlah itu. Demikianlah kau harus kuatkan hatinya. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati, maka merataplah ia karena kematian suaminya itu. Setelah lewat waktu berkabung, maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Tetapi hal yang telah dilakukan Daud itu adalah jahat di mata Tuhan. Sebentar dulu sedikit, ini saudaraku saya ingin nyampaikan sedikit bahwa coba saudara perhatikan. Uria, bentar saudaraku, sorry.
Batseba nangis saudaraku. Meratap tuh. Dengan Uria meninggal. Suami meninggal, nangis saudaraku. Itu perempuan. Tapi setelah masa berkabung selesai, dibawa sama Daud, ya kawin jadi istri Daud. Ingat laki-laki. Hati-hati dengan perempuan yang meneteskan air mata. Itu namanya air mata buaya, saudaraku. Ya. Ayat 26 coba ditengok sebentar, saya minta waktu dikit. Ibu-ibu jangan dengar ini. Ketika didengar istri Uria bahwa Uria suaminya sudah mati. Maka merataplah ya karena kematian suaminya. Itu ayat 27. Marah aku ini kalau aku meninggal ini nanti ini. Jangan sampai nanti sama aku bangkit dari kematian aku. Gua cewer tuh bini gua tuh. Jangan nangis. Habis ini kamu kawin lagi. Tuh lihat Batseba seperti itu. Setelah waktu berkabung maka Daud menyuruh membawa perempuan itu ke rumahnya. Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Berarti langsung make love dong. Hai ibu-ibu, simpan air matamu. Jangan dipakai buat air mata buaya. Cuma sekedar interupsi. Tolong dibacakan lagi saudaraku ayat selanjutnya. Satu Raja-Raja pasal 1 ayat 1 hingga 53. Raja Daud telah tua dan lanjut umurnya, dan biarpun ia diselimuti, badannya tetap dingin. Lalu para pegawainya berkata kepadanya, hendaklah dicari bagi tuanku raja seorang perawan yang muda untuk melayani dan merawat raja. Biarlah ia berbaring di pangkuanmu sehingga badan tuanku raja menjadi panas. Maka di seluruh daerah Israel dicarilah seorang gadis yang cantik, dan didapatlah Abishag gadis Sunem, lalu dibawa kepada raja. Gadis itu amat cantik dan ia menjadi perawat raja dan melayani dia, tetapi raja tidak bersetubuh dengan dia. Lalu Adonia anak Hagit meninggikan diri dengan berkata, aku ini mau menjadi raja. Ia melengkapi dirinya dengan kereta-kereta dan orang-orang berkuda serta 50 orang yang berlari di depannya. Selama hidup Adonia ayahnya belum pernah menegur dia dengan ucapan, mengapa engkau berbuat begitu? Ia pun sangat elok perawakannya dan dia adalah anak pertama sesudah Absalom. Maka berundinglah ia dengan Yoab, anak Zeruya dan dengan Imam Abiatar dan mereka menjadi pengikut dan pembantu Adonia. Tetapi Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan Nabi Nathan dan Simei dan Rei dan para pahlawan Daud tidak memihak kepada Adonia. Sesudah itu Adonia mempersembahkan domba, lembu dan ternak gemukan sebagai korban dekat batu Zohelet yang ada di samping En-Rogel. Lalu mengundang semua saudaranya, anak-anak raja dan semua orang Yehuda, pegawai-pegawai raja. Tetapi Nabi Nathan dan Benaya dan para pahlawan dan Salomo adiknya tidak diundangnya. Lalu berkatalah Nathan kepada Batsheba ibu Salomo, tidakkah engkau mendengar bahwa Adonia anak Hagit telah menjadi raja, sedang tuan kita Daud tidak mengetahuinya? Karena itu, baiklah ku beri nasihat kepadamu supaya engkau dapat menyelamatkan nyawamu dan nyawa anakmu Salomo. Pergilah masuk menghadap Raja Daud dan katakan kepadanya, bukankah tuanku sendiri ya rajaku telah bersumpah kepada hambamu ini, anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku dan dialah yang akan duduk di atas tahtaku. Mengapakah sekarang Adonia menjadi raja? Coba saudara perhatikan Batseba ini. Diajari oleh Nathan. Ternyata Batseba itu belajar rohani dengan benar, saudaraku. Batseba, dia masuk di dalam kerajaannya Daud menjadi istri yang hasil selingkuh. Coba saudara bayangkan, saudara pikirkan itu. Tapi dari keadaan itu, Batseba itu merapat dengan Nathan, belajar rohani benar-benar dari Nathan. Sehingga Nathan tuh dekat dengan Batseba. Maka ketika Adonia anak Hagit melakukan kudeta ketika Daud sakit, Nathan tuh menghampiri Batseba. Batseba melakukan sesuatu yang benar.
Dia dekat dengan hamba Tuhan. Betul-betul belajar rohani ini orang. Kalau boleh saya tafsir ya saudaraku ya, tafsir itu macam-macam. Tapi kita ambil hikmahnya, esensi beritanya. Nathan memang yang meneguhkan Batsheba. Karena Batsheba memang bergaul dekat dengan Nathan, belajar rohani. Sehingga ketika dari sesuatu yang salah, Nathan langsung mendekati Batsheba, enggak mendekati Adonia yang beberapa panglima sudah ada di sana loh. Daud sedang sakit, enggak bisa ngapa-ngapain, mungkin enggak sadarkan diri. Gitu. Ya, tolong lanjut dibacakan. Dan selagi engkau berbicara di sana dengan raja, aku pun akan masuk pula dan menyokong perkataanmu itu. Nah, Batsheba orang yang polos, Tuhan selamatkan dia loh. Bisa ketemu Nathan, bisa dia ini yang menaikkan Salomo. Gitu. Tetapi ada satu sisi di dalam Batsheba saya lihat, ini orang pejuang nih. Dia tahu di dalam kalangan istana, dalam keluarga dia kalah. Karena dia masuk dengan cara yang salah. Tetapi dia merapat dengan penasihat raja yang paling posisi di hati raja untuk dekat sama Allah. Yang namanya Nathan. Nabi Tuhan yang dipakai Tuhan dan dihormati Daud. Batsheba merapat dengan Nathan. Sehingga Nabi Nathan itu ketika bicara didengar baik-baik sama dia. Dan dia ikut. Nggak sok pinter selanjutnya Batsheba itu. Nggak jalan sendiri. Pakai pasukan, pakai uang dia sebagai namanya istri raja. Batsheba masuk menghadap dengan Nathan. Nggak sok kaya. Banyak istri hambatan yang sok kaya. Banyak istri anak-anak Tuhan yang suaminya itu punya duit tinggi, sok kaya. Memandang rendah sesamanya. Apalagi orang berdosa. Luar biasa. Gitu. Batsheba enggak. Dia dekat dengan Nathan. Walaupun posisi kejepit dan dia belajar firman Tuhan dengan baik. Ayat selanjutnya. Jadi masuklah Batsheba menghadap raja ke dalam kamarnya. Waktu itu raja sudah sangat tua dan Abisak, gadis Sunem itu melayani raja. Lalu Batsheba berlutut dan sujud menyembah kepada raja. Raja bertanya, ada yang kau ingini? Lalu perempuan itu berkata kepadanya, Tuanku sendiri telah bersumpah demi Tuhan Allahmu kepada hambamu ini. Anakmu Salomo akan menjadi raja sesudah aku, dan ia akan duduk di atas tahtaku. Nah, saudara lihat, dengan lembutnya dia ngingetin Daud. Tapi dengan kuatnya dia berdiri atas perkataan Daud. Batsheba itu pintar. Tapi polos. Hidup dalam kesalahan. Tapi pada titik tertentu, kepandaian dia dipakai Tuhan. Kepolosan dia dipakai Tuhan untuk rencana Tuhan. Sehingga engkau yang di sana, kau mungkin polos, dikondisikan keadaan tidak baik. Mungkin kau seperti Batsheba. Kau tidak bisa mengembangkan dirimu. Karena keadaan itu membuat situasi memojokkan kamu itu salah dan salah dalam hidupmu. Seperti Daud, seperti Batsheba. Tapi ingat, dari kepolosanmu, dari keinginanmu mengenal Tuhan, melayani Tuhan. Ingat, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hatimu. Mungkin kau terlihat salah. Mungkin kau juga salah hidup. Karena pilihan yang salah, posisi yang salah, kondisi yang membuat kamu salah. Kita tengok Batsheba. Hidup di dalam kesalahan, masuk dalam kerajaan Daud dalam kesalahan, walau sudah beristri, dia pasti dipandang salah oleh keluarga yang lain. Sehingga dia tidak ada cerita lagi, Batsheba itu enggak ada cerita. Tapi pada akhir hidup Daud muncullah dia kayak bintang. Di mana Salomo anaknya berhasil naik jadi raja. Betapa Batsheba ini melayani Daud. Saya kasih tahu saudara. Saya ulangi. Batsheba punya kelebihan satu yang enggak dipakai Uria. Dia melayani Daud. Sehingga Daud menetapkan Salomo itu jadi raja selanjutnya. Enggak tahu telinganya digigitin mungkin. Jempol kakinya digigitin kali. Saya enggak tahu. Ya,
Entah diapain sama Batseba. Sehingga ketika yang terakhir dia menghadap Daud pun Daud bilang, wah semangat. Jadi kalau ada Batseba ini semangat Daud ini. Karena Batseba tuh pinter mengambil hati, ngomongnya itu lembut, enak dan masuk akal buat Daud. Mendorong Daud, menopang Daud, mengokohkan Daud sebetulnya. Sehingga jatuhlah pilihan Salomo. Walaupun Tuhan yang pilih ya saudaraku ya. Tapi Batseba tuh mengingatkan Daud dengan lembut. Kenapa Daud itu tertarik sama Batseba lalu menikahi Batseba? Ketika bercengkrama pertama sebelum melakukan itu, dan setelah melakukan itu, Daud itu mengambil sebuah garis. Ini perempuan baik, diambil aja di istri. Maka yang paling dekat itu Batseba, karena istri yang lainnya itu aduh ampun deh galak-galak sombong-sombong saudaraku. Seperti teman saya, waduh sombongnya istri tuanya. Yang muda ini cerita suaminya itu agak ngomongnya agak sempurna memang. Kalau ini bini gua ini, wah gini, wah goyangan Indramayu mek gitu. Maksudnya mobil yang bergoyang di Indramayu itu loh. Ketawa satu teman itu laki-laki semua. Ada yang bawa gendaan, ada yang bawa bini, ada yang begini. Pokoknya laki-laki hidup malam yang udah punya duit, usia udah ada nih. Waduh rusuh kalau ngomong saudaraku. Ketawa saya sembari ngelucu, sembari ngomong bener. Sembari itu cerita itu yang wes tanpa ada yang ngaling-ngaling. Karena itu tua semua, di atas saya umurnya. Gitu. Wah saling bersautannya ketawa karena hiburan buat mereka saudaraku. Jadi jam 7 pagi ngumpul, jalan kaki cuma setengah jam olahraga, duduk itu 3-4 jam. Makan, cerita, ketawa, sudah. Gitu. Ternyata istri mudanya ini bisa merawat yang namanya pengusaha kaya ini. Istri tuanya gak pernah tahu. Sama dengan yang namanya ibu yang suaminya meninggal di mana ada seorang perempuan bawa 2 anak. Sampai sempat 2 anak, berarti laki-laki ini kecantol. Bahasanya masalah kenapa kecantol? Karena yang nyantol ini dianggap baik. Sehingga dirawat, dibuat nyaman. Menjadi istri kedua. Ceritanya itu saudaraku. Permasalahan sebetulnya di istri pertamanya. Laki-laki ini baik karena tidak ingin merusak keluarganya. Sehingga keluarganya nggak tahu, saya ketemu anak perempuannya, anak lakinya loh. Duduk di tempat yang sama, cuma kami teman nggak berani cerita kan. Ikut, oh ya ini anakku yang paling kecil perempuan, wah apa gitu, wah ada gini, oh ya anaknya galak juga kayak mamanya. Sombong gitu, saya mah senyum aja. Lu belum tahu kemarin yang duduk di kursi lu itu gendaknya bapakmu. Gimana gitu. Tapi itu saya belajar. Karena setiap manusia itu guru buat saya. Setiap hidup, setiap manusia itu buku buat saya. Kehidupan dia ini, saya pelajari. Dia nyaman dengan istri kedua yang kemarin itu. Makan, duduk enak, ketawa. Gini, ini yang bini tua nih, kalau duduk nih, mata menyorot tajam. Lu bener, kalau ngomong bibir itu tajam. Semuanya serba tajam, orang duduk itu agak segen. Gitu. Jadi agak takut nanti jadi rusuh deh, marah atau gimana. Jadi, body language-nya itu. Tapi kalau yang bini muda nih, enak banget, diem aja. Enggak selalu, aku ini mau ngambil alih mimpin nih. Enggak, yang bini muda ikut ketawa aja cuman. Habis itu selesai, ya udah pulang sama-sama yang pengusaha ini dengan ini. Jadi ketemunya kapan? Siang hari. Mainnya siang hari. Jarang malam. Malam pulang ke rumah dia. Gitu. Benar-benar teman saya itu ketemu muka-muka gini sama saya. Saya tahu persis perilakunya karena terbuka orangnya. Gitu saudaraku. Yuk kita belajar kesaksian Batseba. Kebaikan di dalam kegelapan. Sehingga istri-istri ingat. Ada yang lebih baik dari kamu namanya Batseba. Kenapa Daud itu ngotot ambil Batseba? Karena dia menemukan sesuatu di dalam Batseba ini. Seperti laki-laki yang meninggal ternyata punya istri lagi anak 2. Ketika pengusaha tekstil ini yang punya yang namanya istri simpanan punya anak 2. Yang betul-betul dirawat, dibesarkan, dibekalin. Itu bunyinya miliar saudaraku. Betul-betul yang satu laki jadi pilot, sekolah pilot 1 miliar. Sekolah pilot itu.
Yang perempuan S2 apa kerja di mana gitu. Dibeliin rumah. Betul-betul mapan hidupnya dibuat sama pengusaha ini. Utang budi sama mamahnya. Mamanya meninggal. Gitu. Karena ada sisi baik manusia. Pengusaha ini punya sisi baik. Yang namanya istri muda ini punya namanya sisi yang baik. Gak ganggu yang istri tua. Diberikan apa aja, terima aja. Gitu saudaraku. Yuk kita selesaikan Batseba saudaraku. Kita sudah di penghujung. Tetapi sekarang lihatlah, Adonia telah menjadi raja, sedang tuanku raja sendiri tidak mengetahuinya. Ia telah menyembelih banyak lembu, ternak gemukan dan domba, dan telah mengundang semua anak raja dan Imam Abiatar dan Yoab, panglima itu, tetapi hambamu Salomo tidak diundangnya. Batseba itu jujur. Saudara lihat ceritanya. Jujur dia ceritakan apa adanya, kronologisnya tidak ada dusta. Kenapa Daud begitu melekat sama Batseba? Karena semua keterangan Batseba itu benar. Enggak ada move-nya ini anak. Maka dikawin sama Daud. Kenapa? Nyaman Daud sama Batseba. Kita jangan lihat kesalahan Daud. Jangan lihat kesalahan Batseba yang tergoda sama Daud. Tapi di balik kegelapan itu kita ambil secomot namanya mutiara yang Tuhan ingin sampaikan. Kelebihan Daud dengan Batseba. Lanjut. Dan kepadamulah ya Tuanku Raja, tertuju mata seluruh orang Israel, supaya engkau memberitahukan kepada mereka siapa yang akan duduk di atas tahta Tuanku Raja sesudah Tuanku. Lihat Batseba, diserahkan keputusan kepada Daud. Enggak tahu sok memutuskan sendiri sebagai istri. Enggak. Dia ingatkan Daud, dia ceritakan peristiwa yang Daud enggak tahu dengan jujur, lalu dia serahkan kepada Daud. Ayat selanjutnya. Nanti aku ini dan anakku Salomo dituduh bersalah segera sesudah Tuanku Raja mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya. Dia ceritakan faktanya. Memang kalau Adonia naik dibantai Salomo. Karena waktu merapatnya koalisi, Salomo tidak diundang, itu pasti dibantai. Karena perebutan tahta saudaraku. Ayat selanjutnya. Selagi Batseba berbicara dengan raja, datanglah Nabi Natan. Diberitahukan kepada raja, itu ada Nabi Natan. Masuklah ia menghadap raja lalu sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Natan berkata, ya Tuanku Raja, Tuanku sendirilah rupa-rupanya yang telah berkata, Adonia akan menjadi raja sesudah aku dan ia akan duduk di atas tahtaku. Sebab pada hari ini ia telah menyembelih banyak lembu, ternak, gemukan dan domba. Ia mengundang semua anak raja, para panglima dan Imam Abiatar, dan sesungguhnya mereka sedang makan minum di depannya sambil berseru, hidup Raja Adonia. Tetapi hambamu ini dan Imam Zadok dan Benaya bin Yoyada dan hambamu Salomo tidak diundangnya. Nah, Salomo akhirnya mengangkat Benaya bin Yoyada menjadi panglima. Yoab nyebrang ke Adonia, itu akhirnya Benaya yang pancung kepalanya Yoab. Salomo terlahir menjadi anak yang bengis. Dan Salomo menetapkan kerja rodi. Salomo kekayaannya salah satunya dari rodi. Jangan bilang orang kaya itu baik, jangan bilang orang memberi persembahan pada gereja itu baik. Lihat bagaimana dia memperlakukan namanya orang-orang yang bekerja dengan dia.